Baik, para ulama mengatakan ada dua penyesalan manusia yang tidak berguna, ya. Dua penyesalan manusia yang tidak pernah berguna. Yang pertama adalah, tolong ditulis, ya. Penyesalan yang pertama adalah ketika penyesalan itu terjadi di saat manusia mengalami sakratul maut. Jadi ketika sedang sakratul maut, kemudian ia menyesal di situ, maka tidak akan bermanfaat. Karena batas orang bertaubat, batas orang beriman itu adalah sampai nyawanya ada di tenggorokannya. Jadi kalau orang menyesal di situ enggak bermanfaat, ya. Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Allah Ta'ala firmankan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut, dan infakkanlah dari sebagian yang kami telah rizkikan kepada kalian sebelum datang kepada kalian al-maut atau sakratul maut. Jadi manusia diminta oleh Allah menginfakkan hartanya, menyisihkan hartanya untuk kebaikan sebelum datang apa? Sebelum datang apa? Al-maut. Sebelum datang sakaratul maut. Fayaqul, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau sekiranya engkau menunda kematian ini walaupun sesaat, walaupun sejenak, mungkin 1 menit, mungkin 5 menit, mungkin 10 menit, ya Allah engkau tunda kematian ini. Apa keinginan manusia? Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Aku ingin sekali bersedekah dan ingin tergolong menjadi orang-orang yang baik, yang tunduk patuh taat kepada perintahmu ya Allah. Itu keinginan manusia, ya, di saat mengalami apa? Sakratul maut. Ingin sedekah, ingin menjadi orang soleh. Dulu semasa hidupnya, ya, gak ada waktu untuk dia berbagi, gak ada kesempatan untuk dia berbagi, tidak mau dia berbagi dengan apa yang Allah Ta'ala berikan, ya. Dia timbun harta, ya. Sekarang bukan harta aja yang ditimbun, ya, menimbun barang-barang jadi langka itu karena dinimbun, ya. Itu tabung oksigen aja diapain? Ditimbun, nauzubillah. Makanya dalam satu hadis Rasul mengatakan, laisa minna man ihtakar, bukan termasuk golongan kami, golongan Rasulullah SAW, orang-orang yang menimbun barang, ya. Jadi dikatakan tidak merupakan umat Nabi SAW apabila orang itu menimbun apa? Barang. Karena orang kalau menimbun barang tujuannya apa? Memperkaya diri. Kan nanti kalau barang itu langka di pasaran atau langka di masyarakat, berarti secara otomatis harga akan apa? Naik. Bisa 2 kali lipatnya, 3 kali lipatnya, ya. Nah itulah dosanya orang-orang yang menimbun, ya, ingin memperkaya diri dengan cara mempersulit orang lain. Ingat para jamaah, siapa saja yang mempersulit orang lain pasti akan dipersulit hidupnya oleh Allah. Ini kaidah nih, siapapun kita, kalau kita suka mempersulit orang, Allah Ta'ala persulit kita. Di dunia dan di akhirat dipersulit oleh Allah Ta'ala, ya. Tapi siapa yang memberi kemudahan untuk orang lain, Allah Ta'ala memberikan kemudahan di dunia dan Allah Ta'ala berikan kemudahan di akhirat, ya. Jadi siapa saja di antara kita yang suka mempersulit orang, ya, Allah Ta'ala akan persulit dia. Itu sudah menjadi hukum yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia. Kalau kita persulit orang, urusan orang lain kita persulit, maka Allah Ta'ala akan persulit kehidupan kita, bahkan di akhirat dia akan mengalami kesulitan yang luar biasa, ya. Nah sehingga kayak tadi orang yang menimbun itu kan mempersulit orang namanya, ya. Orang sampai enggak terselamatkan nyawanya. Memang sih ajal itu kan takdir Allah, ya, tapi kan ada juga asbabnya gitu, ya. Orang itu sampai nggak bisa terselamatkan gara-gara nggak mendapatkan tabung oksigen yang karena langkanya luar biasa, karena akibat satu orang. Makanya na'udzubillah, kata Nabi SAW, laisa minna, bukan termasuk golongan kami, man ihtakar, orang yang suka menimbun barang. Ya, apalagi di masa-masa orang banyak membutuhkan, orang mengalami kesulitan, dia timbun, maka itu dosanya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gambaran yang kedua atau contoh yang kedua
penyesalan ketika di ajal itu adalah ketika Fir'aun mengatakan keimanan kepada Allah di saat nyawanya sudah ada di tenggorokan. Fir'aun itu sempat mengucapkan kata iman, ya, Fir'aun. Tapi sayang waktunya, timingnya nggak tepat. Di saat sudah ditutup kesempatan oleh Allah Ta'ala, di saat nyawa sudah ada di tenggorokan, baru dia mengatakan, amantu, aku beriman, sebagaimana telah berimannya Bani Israel. Allah Ta'ala nggak nerima taubatnya, Allah Ta'ala nggak terima keimanannya. Kapan itu? Dia menyesal ketika sakratul maut. Jadi ini penyesalan yang pertama yang tidak akan pernah bermanfaat, itu penyesalan ketika manusia yaitu mengalami sakratul maut. Kemudian penyesalan yang kedua adalah penyesalan orang-orang yang berbuat zalim pada waktu siksa akan menimpa dia. Jadi orang-orang yang zalim, ketika Allah Ta'ala tampakkan kepada mereka siksaan, ya, maka disitulah terjadi penyesalan. Itu terjadi di akhirat, ya. Dia lihat siksaan Allah Ta'ala begitu dahsyat, begitu berat, maka kemudian orang-orang zalim itu menyesal. Dan Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابِ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ. Dan berkatalah orang-orang yang senantiasa berbuat zalim, ketika mereka melihat azab, apa kata mereka? Adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia? Jadi orang-orang berzalim itu nanti di akhirat paling menyesal.